Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anakku para santri tahfidzul Quran Rumah Quran Imam Bukhari. Pada kesempatan yang lalu kita telah jelaskan fakta-fakta sejarah dari peristiwa Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah SAW pada saat beliau sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan jelaskan secara singkat 20 menit ke depan beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Baik, yang pertama, mudah-mudahan ini insyaallah akan menjadi pelajaran khususnya kepada anak-anakku sekalian, kepada kita sekalian, para pengikut Rasulullah SAW, dan insyaallah penerus risalah kenabian sebagai seorang dai. Ya, tentu kita diminta untuk bagaimana menyampaikan ya risalah yang telah dilakukan atau telah dibawakan oleh para nabi dan rasul. Ya, baik, kita persingkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat yang pertama, fakta-fakta sejarah yang kita dapatkan insyaallah sangat bermanfaat kepada seorang dai. Ya, kemuliaan seorang dai atau reformer, para pembaharu ini tentunya akan memberikan daya penarik yang daya penarik atau perhatian pada masyarakat yang kita dakwai. Ya, biasanya suatu komunitas masyarakat itu akan memandang remeh atau menyepelekan seorang dai, ya, seorang yang menyatakan dirinya seorang reformer, jika mohon maaf ketika dia mengetahui dia berasal atau dibesarkan dari atau berasal dari suasana kehidupan yang tidak terhormat atau tidak baik, dari keturunan yang rendahan. Kalau kelemahan itu tidak ada pada seorang dai, maka itu berarti tertutuplah celah-celah yang dapat membuat seorang untuk memandang remeh kepadanya atau menyepelekannya. Andai kata juga masih ada, ya, dapatlah dipastikan bahwa penyepelean atau keengganan masyarakat menerima ajakan-ajakan sang dai hanyalah diada-adakan belaka atau dicari-cari saja. Agaknya inilah dasarnya mengapa ketika Kaisar Heraklius menanyakan perihal keturunan Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan, yang ketika itu sengaja datang ke istananya untuk menyampaikan surat Rasulullah yang berisi ajakan untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Bagaimana kedudukan keturunannya? Tanya Heraklius ketika itu, ya, kepada Abu Sufyan. Ya, dia katakan, bagaimana kedudukan keturunannya Nabi di kalangan kalian? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijawablah oleh Abu Sufyan, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari keturunan yang sangat terhormat di kalangan kami. Ya, inilah yang dijawab oleh Abu Sufyan, ya, pertanyaan dari Heraklius. Maka setelah tanya jawab itu selesai, Kaisar pun menjelaskan mengapa ia menanyakan hal itu. Apa yang dia katakan? Saya tanyakan kepadamu perihal keturunan Nabi Muhammad ini bukan karena aku tidak tahu sama sekali. Ya, semula saya sendiri sudah mengira beliau memiliki keturunan yang amat mulia. Ingatlah bahwa Tuhan selalu memilih orang mulia itu di kalangan masyarakatnya untuk dijadikan rasul, dan selalu dari keturunan yang terhormat pula, kata Kaisar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang benar bahwa Islam itu tidak mengukur amal perbuatan seorang dan tidak pula berdasarkan ukuran itu atas mulia atau tidaknya keturunan orang yang bersangkutan. Ya, saya kira haditsnya jelas, innallaha la yansuru ila amwalikum, ya, innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat dari wajah-wajah kamu, dari harta-harta kamu,
ya, akan tetapi Allah ya dia lihat adalah amal-amal yang kita lakukan, ya, hati dari seorang. Jadi tentunya bukan karena secara fisik, karena harta, karena secara wajah, ya, di sini kan suar, ya, wajah, ya, bukan, tapi karena amal-amal atau hati-hati kalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu bukan yang ini yang kita maksudkan, ya, tapi yang kita maksudkan di sini adalah ketika Heraklius menanyakan, ya, bagaimana asal muasal keturunan Rasulullah SAW, maka setelah dicek garis keturunan Rasulullah SAW adalah bangsawan dari suku Quraisy, ya. Kemudian di sini kita dapat juga mengetahui atau pelajaran tergabungnya kemuliaan keturunan dengan kemuliaan amal perbuatan pada diri seorang tentu lebih memungkinkan, ya, menduduki kedudukan yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada kesuksesan ketimbang orang yang tidak memiliki kedua hal tersebut. Saya kira ini sangat jelas. Jadi Nabi sendiri pernah bersabda, orang-orang yang terhormat di antara kamu di masa jahiliyah adalah juga terhormat di dalam Islam jika saja mereka memahami. Mari kita lihat yang kedua. Pelajaran yang kedua, bahwa dalam menjalankan misi pasti terdapat penderitaan-penderitaan yang seimbang dengan penderitaan hidup yang dialami anak yatim piatu atau derita-derita lainnya. Kepiatuannya sejak masa kecil Rasulullah SAW membuat Nabi menghayati benar makna-makna kemanusiaan, penuh kasih sayang kepada anak-anak yatim, orang-orang yang menderita atau yang teraniaya. Pengalamannya itu membuat beliau gigih memperjuangkan dan membela nasib orang-orang yang berada dalam posisi seperti itu. Karena Rasulullah sendiri rasakan ketika dia masih kecil. Seorang dai seyogyanya memiliki rasa, ya, kemanusiaan yang tinggi. Karena dengan itulah dia akan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang lemah. Akan tetapi perasaan kemanusiaan yang tidak akan mencapai kadar yang tinggi tanpa dia sendiri pernah mengecap penderitaan seperti yang diderita oleh anak-anak yatim, orang-orang miskin, ya, dan fakir yang tentunya penuh keterbatasan dan kekurangan. Baik, kita lihat pelajaran yang ketiga. Kehidupan seorang dai dalam lingkungan yang lebih alamiah dan jauh dari kesemerautan kehidupan, ya, merupakan salah satu faktor kejernihan dan kuatnya pikiran, fisik dan jiwa, lurusnya jalan pikiran itu sendiri. Oleh karena itu, terpilihnya bangsa Arab untuk menyampaikan risalah Islam bukanlah hal yang kebetulan dan serampangan, tetapi justru karena mereka itu bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa tetangganya, ya, terhitung sebagai bangsa yang paling berjiwa bersih, cara berpikir dan akhlaknya. Lagi pula lebih ulet dalam menghadapi peperangan demi dakwah dan demi tersebarnya risalah Islam ke seantero dunia. Mari kita lihat pelajaran yang keempat. Kita percepat karena waktu. Keempat, penggerak dakwah atau pemimpinnya tidak akan begitu meyakinkan kecuali dia memiliki kecerdasan dan kepekaan. Orang yang bodoh atau tidak cerdik sangat sulit untuk dijadikan pemimpin dalam bidang pemikiran, perbaikan masyarakat dan kerohanian. Ya, sudah menjadi hukum hidup bahwa orang yang bodoh, orang yang jahil tidak mungkin diangkat menjadi pemimpin dalam bidang apapun. Ya, kalaupun dipaksakan juga tentulah akan mengakibatkan kehancuran dan sang pemimpin itu sendiri pasti dijauhi oleh masyarakat yang dipimpinnya. Saya kira ini sangat jelas, ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, seyogyanya seorang dai ketika dia hidup sehari-hari dengan hasil usahanya sendiri, ya, atau dengan jalan lain yang baik, tidak dengan jalan yang hina dan tercelah. Para dai yang sebenarnya, ya, dan terhormat tentu tidak akan sudi hidup bergantung, ya, atau tergantung kepada pemberian orang lain. Masihkah masyarakatnya menarik? Ya, tentu di sini seorang dai kalau dia melakukan hal tersebut, maka orang-orang yang dia dakwai akan kehilangan rasa, ya, hormat, ya. Dia tidak akan menghormati, ya, jika dai-dai telah menghinakan dirinya sendiri dengan mengemis, ya, dan menanti-nanti pemberian orang lain, walaupun tidak secara terang-terangan. Bila ada dai yang mendakwakan ajaran-ajaran atau petunjuk-petunjuk tertentu padahal mereka minta lagi harta orang lain dengan berbagai alasan,
maka dapatlah dipastikan bahwa mereka itu menghinakan diri sendiri. Bagaimana gerangan tanggapan masyarakat, tetangga dan orang-orang yang tidak menyukai cara-cara itu terhadap mereka. Bagaimana mungkin dai-dai seperti itu bisa sukses menyerukan dan mendakwakan akhlak mulia? Masih dimungkinkankah mereka mampu melawan orang-orang yang suka berbuat aniaya lagi merusak? Dan masihkah bisa memerangi kejahatan? Masih pantaskah mereka berkoar-koar ya untuk menumbuhkan jiwa besar dan ya memantapkan di hati para pendengarnya? Ini tentu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu hal yang mustahil. Maka tentu di sini ya sebagai seorang dai hati-hati ya, dia harus memperhatikan bagaimana dia bisa hidup mandiri. Keenam, kemantapan dan baiknya riwayat hidup seorang dai pada masa mudanya juga merupakan faktor kesuksesannya mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akhlak dan memerangi kemungkaran ya, sebab dengan riwayat hidup seperti itu tidak akan ada orang yang akan mengungkit-ungkit cacat dan celahnya ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia belum lagi melakukan dakwah. Banyak dai yang menyerukan perbaikan, terutama perbaikan akhlak, dihambat oleh cemoohan masyarakat terhadap tingkah laku mereka sendiri yang ya masa lalunya, masa dulunya penuh noda dan celah. Bahkan itu bisa membuat orang-orang meragukan apa-apa yang dakwakan itu. Dengan cacat itu masyarakat mungkin saja menuduh mereka ada udang di balik batu atau berlagak menjadi dai setelah memperoleh kemewahan untuk selanjutnya hanya sekedar ambisi untuk mendapatkan popularitas, harta dan pangkat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu berbeda di sini dengan seorang dai yang memiliki sejarah hidup yang mulus. Maksudnya apa di sini? Dia akan menutupi celah-celah yang bisa digunakan untuk mencaci maki sang dai, mengungkit-ungkit masa lalunya guna menghasut masyarakat agar menyepelekan atau tidak menggubris ajakan dakwanya. Memang benar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hamba yang sungguh-sungguh ya, dan mengampuni dosa-dosa di masa yang lalu karena diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik pada masa kini. Akan tetapi alasan ini tidak seharusnya dan tidak relevan ya, sesuai dengan pembicaraan ya, ketika kita berbicara para dai sukses dan tidak sukses banyak bergantung kepada baiknya sejarah hidup dan tingkah lakunya. Baik, pelajaran yang ketujuh. Kita lihat yang ketujuh, pengalaman-pengalaman yang dimiliki seorang dai merupakan hasil pengalamannya ya kemana-mana dalam berdakwah ya, seperti lawatannya ke luar negeri, pergaulannya ya yang luas pada masyarakat, pemahamannya terhadap tradisi-tradisi yang ada ya, keadaan-keadaan dan problem-problem ya, tentunya ini akan besar dia punya pengaruh terhadap kesuksesan dakwanya. Kenapa? Karena dai-dai yang bergaul dengan masyarakat luas ya tentu akan berbeda dengan dai-dai yang hanya mendapatkan pengetahuan lewat buku-buku dan tulisan-tulisan saja, tidak berbaur langsung dengan mereka dalam berbagai situasi dan kondisi. Adalah orang-orang yang seperti ini yang tidak berbaur dalam bersama dengan masyarakat, maka akan sangat sulit dia menjadi seorang yang berhasil dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi mereka adalah calon-calon orang yang akan gagal dalam dakwanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mereka tentunya di sini ya akan tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan dan isi dakwanya akan tidak diterima dengan baik. Karena kenapa? Karena apa yang didakwakannya itu seringkali tidak relevan dengan keadaan masyarakat yang sesungguhnya. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para dai seperti ini akan dicap ya sebagai seorang yang tidak memahami, tidak mengetahui situasi dan masalah-masalah yang ada pada masyarakat di mana dia berada. Oleh karena itu, seharusnya lah dai-dai, para penyeru kebenaran, pelanjut risalah Nabi dan Rasul sebagai seorang juru dakwah, dia harus menyelami, mengetahui situasi yang terjadi pada masyarakatnya yang menjadi sasaran dakwanya.
tidak saja situasi yang dimaksud di sini adalah situasi keagamaan, tapi juga bisa saja juga dalam masalah kondisi, ya, bagaimana kondisi pertanian masyarakat, perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, cara jual belinya apakah benar atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, ya. Begitu juga situasi politik dan budayanya, serta keseluruhan masalah-masalah yang tentu berkaitan dengan masyarakat yang dia dakwai. Sebab dengan itulah sang dai akan mampu merumuskan dan menerapkan metode dakwah yang menarik, ya, bukan justru sebaliknya. Kalau dia tidak memahami akan membuat masyarakat jengkel atau menimbulkan antipati di hati para anggota masyarakat atau penerima dakwah yang ia akan hadapi, ya. Dengan perangkat-perangkat ini sajalah dakwah yang berhikmat, ya. Tentu di sini mau'izatul hasanah, ya, sangat dibutuhkan, ya. Dia harus bijaksana, dia harus dengan cara hikmah, ya, dengan mau'izah, ya, dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan ajaran-ajaran yang baik, ya, wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau terpaksa bermujadalah, ya, bermujadalah tentu dengan cara-cara yang baik. Begitu pula yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, di mana dikata Rasulullah SAW, khatibun nas ala qadri uqulihim, ya, khutbailah masyarakat itu sesuai dengan pemikirannya, tingkat atau cara berpikirnya. Jadi tentu di sini harus kita melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena kenapa? Karena di sini Nabi mengingatkan kepada kita sekalian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan oleh orang? Artinya, kalau kita tidak pandai dalam menyampaikan sesuatu, memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat yang kita dakwai, bisa saja orang tersebut akan kabur, akan salah paham dengan apa yang kita sampaikan karena ketidakmampuan komunikasi kita dengan, ya, menyampaikan risalah dakwah ini dengan baik dan benar. Baik, sebagai penutup yang ke-8, seorang dai harus menyediakan waktu, ya, untuk dia senantiasa tenggelam dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. So, bagaimana caranya kita bisa sukses menyampaikan dakwah kalau kita sendiri, ya, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang namanya berdakwah itu hadirin yang dimulakan oleh Allah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, berhasil atau tidaknya, sekalipun dengan berbagai macam cara dan metode yang kita lakukan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, maka tentu akan sangat sulit untuk sampai dakwah ini kepada mereka. Maka kita harus merayu, pandai kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar supaya usaha yang kita lakukan maksimal ini membuahkan hasil. Nah, caranya adalah kita banyak bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa-jiwa kita dari kotoran akhlak yang tidak terpuji, ya, dari berbagai macam hal, penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Insya Allah kalau kita banyak bermuhasabah, introspeksi pada diri kita sendiri, melihat kekurangan-kekurangan kita, dan kita insya Allah mencari jalan untuk lepas dari kelemahan dan kekurangan tersebut, ya, maka ini akan menjadi salah satu faktor berhasilnya dakwah kita. Bagaimana materi dakwah yang kita pilih, metode pendekatan yang kita pilih, ya, dan dalam adu argumentasi kalau dibutuhkan, ya, dengan cara diskusi, ya, adu argumen yang baik dan benar, insya Allah taala itu semua akan menyebabkan seorang bisa menerima dakwah kita dengan baik. Nah, kunci suksesnya di sini adalah banyak kita takarrub kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, seperti ibadah-ibadah yang tentunya jangan sampai kita lewatkan, sebagaimana, ya, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan, ya, salat sunat tersebut adalah salat tahajud atau salat lail, qiyamul lail di waktu malam hari. Banyak kita lakukan
ya, untuk apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengeluhkan, berdialog kepada Allah, menyampaikan semua masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan jalan keluar terhadap masalah kita sebagai seorang dai ketika kita menghadapi masalah-masalah di lapangan. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, di mana ketika dia sebagai seorang ulama salaf, dia senantiasa tidak pernah meninggalkan salat tahajud. Kenikmatannya bertahajud, beribadah di malam hari dia ungkapkan. Dia sebutkan seperti ini: kami berada dalam kenikmatan yang seandainya raja-raja telah tahu bahwa kami telah meraihnya, tentulah mereka akan membunuh kami untuk merampasnya. Artinya, kalau sekiranya kenikmatan yang dirasakan, yang dilakukan oleh beliau Ibrahim bin Adham, ya, dia tenggelam dengan ibadahnya, salat tahajudnya ini juga dirasakan ataukah dipahami oleh para raja, maka dia akan memeranginya, merampas untuk merebutnya agar supaya dia juga ya merasakan hal tersebut. Tapi sayangnya para raja tersebut tidak memahami, karena dia tidak melakukan. Karena dia tidak melakukan, maka dia tidak merasakan nikmatnya bertakarrub, bermunajat ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat malam. Mari kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal muzammil qumul lail illa qalila. Ya, di sini jelas sekali di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Seruan Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita sekalian. Ya, dan ini tentunya ayat ini ditujukan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah ketika itu dia berselimut, ya, pertama kali turunnya wahyu, Rasulullah SAW ketakutan, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia minta diselimuti oleh istrinya, ya, kemudian istrinya menyelimutinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 6, mana kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, bangunlah pada malam hari kecuali sedikit, setengahnya atau kurang dari itu, atau lebihkan itu, dan banyaklah baca Al-Qur'an, ya, dan bacalah Al-Qur'an secara lambat, sesungguhnya bangun di waktu malam lebih khusyuk dan lebih mendalam kesannya. Jadi ini jelas sekali hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan sebagai semua persoalan-persoalan atau masalah-masalah dakwah yang kita hadapi, ya, dengan cara taqarrub ilallah, salat lail, mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail, salat tahajud, kita bermunajat pada Allah, meminta, menyampaikan, ya, mengeluhkan semua persoalan-persoalan. Insyaallah taala Allah akan memberikan jalan keluar, ya, terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, sebagaimana inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Saya kira kita cukupkan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau keliru mohon diluruskan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.